Saya Sri Hastuti SPD, CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 2 Bulus Pesantren Kebumen, Jawa Tengah. Kali ini saya akan memaparkan Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul 3.1, Pengambilan Keputusan Berbasis Nilai-nilai Kebajikan sebagai Pemimpin. Saya perkenalkan dulu pengajar praktik saya, Ibu Elin Marlina, dan fasilitator saya adalah Ibu Yuniatun. Model refleksi yang saya gunakan adalah model refleksi 4F. Yang pertama adalah facts atau peristiwa, yang kedua feeling atau perasaan, yang ketiga findings atau pembelajaran, yang keempat adalah future atau penerapan. Facts atau peristiwa. Pembelajaran modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin sudah dimulai di awal bulan Oktober dengan melaksanakan pretest pada tanggal 9 Oktober 2024. Setelah melaksanakan pretest, saya memiliki pengalaman yang sangat positif dalam mengikuti pembelajaran di modul 3.1 ini. Saya mengikuti tahapan pembelajaran yang diatur dengan urutan merdeka seperti pada modul-modul sebelumnya. Kata merdeka sendiri adalah singkatan dari langkah-langkah belajar yang harus dilalui, yaitu mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Pada tahap mulai dari diri, saya melakukan kegiatan untuk membangkitkan pengetahuan awal saya dan mengamati keterampilan seorang pemimpin dalam mengambil keputusan yang harus mempertimbangkan berbagai pihak yang terlibat seperti murid, orang tua atau wali murid, guru, pengawas, dan pihak komunitas sekolah. Facts atau peristiwa tahap eksplorasi konsep adalah saat saya melakukan eksplorasi mandiri untuk memahami konsep pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin di sekolah yang bertujuan untuk menjadikan institusi sekolah sebagai institusi moral. Saya juga menjelaskan pentingnya pemimpin dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada 3 unsur, yaitu berpihak pada murid, bertanggung jawab, serta didasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal. Selain itu, saya juga menganalisis nilai-nilai kebajikan yang terkandung dalam sebuah pengambilan keputusan yang menghadapi dilema etika. Facts atau peristiwa pada tahap ruang kolaborasi. Saya tentunya akan berpartisipasi dalam kolaborasi di ruang virtual dengan rekan-rekan CGP lainnya, dengan tujuan untuk saling berbagi, berkolaborasi, dan menerapkan keterampilan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Kegiatan dalam jurnal refleksi Dwi mingguan ini saya belum sampai dalam tahap ini. Begitu pula tahap-tahap selanjutnya seperti demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata juga belum saya lalui. Saya berharap bisa melakukan semua tugas tersebut sesuai dengan rencana dan berjalan dengan baik. Feeling atau perasaan. Saya merasa bersyukur selama proses belajar karena saya mempelajari ilmu pengetahuan baru yang sangat penting bagi seorang pemimpin pembelajaran. Sebagai seorang guru penggerak,
Saya harus memimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, melatih guru lain, mempromosikan kolaborasi antara guru, dan memajukan kepemimpinan siswa. Untuk melakukan tugas tersebut dengan baik, saya harus memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang didasarkan pada nilai-nilai kebajikan. Seperti yang saya pelajari, seorang guru penggerak harus memiliki nilai-nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan mendukung murid. Ketika mengambil keputusan, seorang pemimpin harus mempertimbangkan 3 unsur penting, yaitu mendukung murid, bertanggung jawab, dan didasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal. Selama mempelajari konsep materi dari awal hingga modul ini, saya menemukan banyak keterkaitan yang membantu saya memahami konsep tersebut dengan lebih baik dan membentuk pemahaman baru bagi saya. Finding atau pembelajaran. Saya belajar dari modul 3.1 bahwa sebagai seorang pemimpin, pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan adalah suatu keterampilan yang sangat penting. Dalam pengambilan keputusan, terkadang terdapat banyak kepentingan yang saling bersinggungan dan dapat menyebabkan beberapa pihak merasa dirugikan atau tidak puas dengan keputusan yang diambil. Namun, semakin sering kita melakukan pengambilan keputusan, semakin terlatih dan fokus dalam mengambil keputusan yang tepat. Meskipun sulit untuk memilih antara beberapa pilihan yang benar, sebagai pemimpin, kita harus mempertimbangkan 3 unsur penting dalam pengambilan keputusan, yaitu mendukung murid didasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal, dan bertanggung jawab atas semua konsekuensi dari keputusan yang diambil. Finding atau pembelajaran. Ketika kita berada dalam situasi dilema etika, terdapat nilai-nilai kebajikan mendasar yang saling bertentangan seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Dalam paradigma situasi dilema etika, terdapat kategori seperti individu vs kelompok, keadilan vs kasih sayang, kebenaran vs kesetiaan, serta jangka pendek vs jangka panjang. Terdapat 3 prinsip pengambilan keputusan yang dapat digunakan dalam menghadapi dilema etika, yaitu berpikir berdasarkan hasil akhir, berpikir berdasarkan peraturan, dan berpikir berdasarkan rasa peduli. Finding atau pembelajaran. Dalam menghadapi situasi dilema etika atau bujukan moral yang membingungkan, terdapat 9 langkah yang dapat digunakan sebagai panduan untuk mengambil keputusan dan menguji keputusan yang akan diambil. Pertama, mengenali nilai-nilai saling bertentangan dalam situasi tersebut. Kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. Ketiga, mengumpulkan fakta-fakta relevan yang berkaitan dengan situasi tersebut. Keempat, melakukan pengujian benar atau salah dengan menguji legalitas, regulasi, atau standar profesional, institusi, publikasi, dan panutan atau idola. Kelima, melakukan pengujian paradigma benar lawan benar. Keenam, melakukan prinsip resolusi. Ketujuh, melakukan investigasi opsi trilema. Kedelapan, membuat keputusan. Dan terakhir atau kesembilan, melihat kembali keputusan dan merenungkannya kembali.
Perlu diperhatikan bahwa 9 langkah pengambilan keputusan ini adalah panduan, bukan sebuah metode yang kaku dan harus diadaptasi dengan situasi yang sedang dihadapi. Future atau penerapan. Saya akan mengaplikasikan konsep pengambilan keputusan yang telah dipelajari, termasuk 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah untuk meningkatkan keterampilan saya dalam membuat keputusan. Selain itu, saya akan berbagi pengetahuan tentang materi baru yang telah dipelajari melalui berbagai media, baik secara langsung maupun melalui platform digital, agar dapat diakses dengan mudah oleh rekan-rekan guru lainnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.